Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kita lanjutkan sedikit supaya tuntas poin 12. Silahkan dibaca Pak Turki. Wa'il bin Hujar juga berkata, kemudian beliau bersujud sambil meletakkan hidung dan dahi ke bumi, merenggangkan kedua belah tangan dari kedua sisi lambung dan meletakkan kedua kepal tangan ke bumi sejajar dengan kedua pundak. Ibnu Buhainah berkata, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua. Jadi mengangkat maksudnya tinggi, jadi sikunya diangkat. Jika kamu bersujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikutmu. Jadi sujud Nabi itu tidak begini, tapi diangkat. Dan ini dilakukan ketika jadi imam atau sujud sendiri. Jangan dipraktekkan kalau lagi berjamaah, itu bikin berantem nanti. Begini, wah ini gimana saya sujud nih. Jangan diterapkan sunnah ini ketika sholat berjamaah. Kemudian, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, di atas dahi, dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung, 2 tangan dan lutut dan jari-jari kedua kaki, dan kami tidak lain, maksudnya tidak diperbaiki, dan kami tidak merapikan rambut. Itu salah, itu diperbaiki, itunya dicoret. Kami tidak kait, maksudnya dan kami tidak merapikan rambut di saat sujud. Jadi sujud sambil dirapin tidak, ya. Jadi jangan dirapikan, jangan. Jadi makanya kalau sujud kalau sholat pakai peci, jadi nggak perlu dirapiin gitu. Jadi kalau udah pakai peci kan aman tuh, rambut nggak jatuh kalau rambutnya gondrong. Makanya kata Ibnu Abbas, dan kami tidak merapikan rambut, berarti sahabat rata-rata ketika sujud pakai peci. Kecuali nggak ada rambutnya Pak, nggak ada masalah. Sama dengan saya. Kemudian Al-Bara bin Ajib ketika ditanya di mana Nabi meletakkan wajahnya jika sujud, dia menjawab, di antara kedua telapak tangannya. Jadi kedua telapak tangan Nabi terkadang sejajar dengan pundak, terkadang sejajar dengan kepala, begini. Kadang begini, kadang begini. Tapi lebih sering Nabi sejajar dengan kepala. Jadi jangan begini. Atau jangan begini. Ada orang sujud sampai begini. Jadi telapak tangannya di mana, kepalanya di mana. Saking pengen sujudnya lebih khusyuk betul. Jadi yang sering Nabi lakukan, kedua telapak tangannya sejajar dengan wajahnya, dengan kepalanya. Ya, hadis Bara bin Azib. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjauhkan lengannya dari tanah. Jadi tidak begini. Karena cara sujud begini, yang banyak kalau orang-orang malas, seperti sujudnya anjing. Dan Nabi melarang itu, nggak boleh sujud sambil ditempelkan tangannya ke lantai, nggak boleh. Mana dalilnya? Beliau bersabda, tegaklah kalian, maksudnya tegak tangan maksudnya. Tegaklah kalian. I'tidal itu tegak. Tegaklah kalian, maksudnya itu tegakkan tangan kalian. Ya. Ini tambah, tegakkanlah tangan kalian, lengan kalian. Itu ada kesalahan itu. Tegakkanlah lengan kalian dalam bersujud. Kemudian, janganlah seseorang di antara kalian menempelkan kedua lengannya ke tanah seperti anjing melakukannya. Ya, itu larangan. Kemudian, beliau menempelkan kedua tumitnya, ditempel ya. Jadi jangan renggang, tempelkan kaki kita di saat sujud. Bagaimana terus? Beliau juga menghimpun kedua tumitnya. Aisyah berkata, kudapatkan beliau dalam keadaan bersujud dengan merekatkan kedua tumitnya seraya menghadapkan ujung-ujung jarinya ke kiblat. Ya, sampai di sini cara sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita tutup
Ada? Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ya. Ketika kita sholat tahajud, kemudian harusnya kan sebelum azan subuh kita udah mikir nih. Cuman pada waktu misalkan kita nggak kedengaran azan nih, tahu-tahu biasanya kan as-sholatu khairum minan nawm dulu itu ya. Kalau di kampus saya kan ada pujian-pujian kayak gitu ya. Begitu kita selesai sholat tahajud belum mikir, tahu-tahu udah azan. Nah ini langsung mikir atau seperti apa Ustaz? Kalau dalam keadaan seperti itu, maka ya mungkin masuk dalam bentuk kelalaian. Kenapa dia dianggap sebuah bentuk kelalaian? Seharusnya ketika kita bangun malam sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat, tahajud maupun witir, lihat jamnya dulu. Jam berapa sekarang? Jam berapa waktu subuh? Kalau memang masih lama, berarti tahajud dulu. Kan bisa dilihat itu. Apalagi sekarang kan subuh lebih cepat. Jadi kalau kita memang bangunnya sudah mendekati 10 menit lagi subuh, jangan sholat tahajud. Karena bangun kita itu tidak langsung sholat, tapi kan kamar mandi dulu. Itu butuh waktu. Paling cepat 5 menit itu. Berarti tinggal 5 menit lagi. Berarti jangan sholat tahajud, sholat witir aja. Karena witir itu jauh lebih baik dari tahajud. Nabi terkadang, kalau Nabi beda. Karena Nabi itu wajib atas beliau tahajud. Kalau bagi umatnya sunnah. Ya, karena tugas beliau sebagai seorang Nabi berat untuk menguatkan jiwanya dalam menjalankan beban tugas yang begitu berat dengan tahajud. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan witir selama beliau safar. Bahkan beliau bela-belain witir di atas kendaraan. Dan banyak dalil menunjukkan bahwa witir jauh lebih baik daripada tahajud. Jadi kalau kita lihat waktu, tinggal 10 menit nih. Jangan tahajud, witir aja. 3 rakaat. Gitu. Kecuali waktunya masih panjang, masih lama, setengah jam lagi subuh, tahajud. Kalau kasusnya terjadi seperti itu, berarti ya sudah, berarti tahajud saja, karena nggak mungkin. Ya udah saya tadi niatnya niat witir dah, nggak bisa. Sudah tahajud, lalu apa? Lalu sholat subuh, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, ya kan? Kalau memang masih lama qomatnya, qobliyah subuh, kemudian kalau mengacu kepada hadis Aisyah, Nabi itu mengqadha'nya setelah syuruk. Jadi Nabi alaihissalam mengqadha salat witir setelah syuruk di waktu duha dengan jumlah genap. Berapa rakaat biasa salat witir kita kerjakan? Kalau biasanya 3 berarti diqadha dengan 4 rakaat. Kalau biasa witirnya 1 rakaat, diqadha dengan 2 rakaat. Jadi diqadha'nya nanti waktu duha, waktu istirahat kerja, qadha. Salat witir dalam jumlah genap. Begitu. Paham? Ya. Kan qadha. Kalau tidak diqadha, ya tetap ganjil. Sekarang beragama berdasarkan apa? Beribadah kepada Allah berdasarkan beribadah kepada Allah berdasarkan daliliyah. Tuntunan Rasulullah. Hadis Aisyah mengatakan Rasul itu kalau mengqadha witir, beliau mengerjakannya dalam jumlah genap. Enggak pakai kok witir kok genap. Witir kan ganjil gitu. Baru dengar, ini nanti dijelasin. Dan sudah lewat, Mas. Witir udah lewat. Coba lihat ya halaman berapa nih? Di bab witir. Kita sudah bahas ini witir. Karena urutannya urutan aktivitas kita ini saya susun ini dengan berdasarkan witir. Hah? Tuh, langsung dapat, saya aja belum dapat ini. 99, benar ya?
mengqadha salat witir tuh. Ya. Mengqadha salat witir. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat witir? Mengqadha salat witir, ya. Lihat, mengqadha salat witir hanya boleh dilakukan bagi yang memiliki udzur. Tuh, sebetulnya nggak boleh. Cuma kan nggak tahu udzurnya ya karena nggak tahu. Tapi berikutnya udah nggak boleh, berarti tidak mengqadha. Ya. Kemudian kalau bicara hadis Aisyah ya, witir, tentang mengqadha witir. Budara berkhutbah dengan Rasulullah SAW. Nah, witir. Lihat. Bahwa Nabi alaihissalam jika tidak sholat malam karena ketiduran atau maka beliau mengqadhanya di siang hari dengan sholat 12 rakaat. Beliau kalau sholat tahajud berapa rakaat? Plus witir berapa rakaat? Nabi itu kalau sholat tahajud dan witir berapa rakaat? Hah? Lihat, halaman 100. Syekh Allah Fauzan berkata, bagian akhir kalimat beliau, apa beliau? Aisyah, bahwa Nabi jika tidak sholat malam karena ketiduran dan karena sakit, maka beliau mengqadhanya di siang hari, yaitu waktu duha. Berapa rakaat? Nah, itu contoh, berarti diqadha dalam jumlah genap. Baru tahu, udah kita bahas. Ya, mudah-mudahan nggak dilupain lagi materi-materi yang sudah kita bahas, karena begitu, jadi jelas sekali ketika kita beribadah mengacu kepada tuntunan Nabi alaihissalam. Maka kalau waktunya mepet, apa yang kita kerjakan? Mendekati subuh, witir aja. Kalau dekat sekali, udah bentar lagi subuh, 1 rakaat aja. Artinya kita betul-betul tidak meninggalkan witir sama sekali. Karena keutamaan witir lebih besar daripada keutamaan tahajud. Walaupun secara teks, secara nas tidak disebutkan keutamaan witir. Saya telusuri dalil tentang keutamaan witir, saya nggak nemu. Tapi tahajud ada. Ini, itu, ini. Tapi ketika witir lebih Allah cintai, berarti kita harus meyakini keutamaan witir lebih utama daripada tahajud. Kalau waktunya terbatas, dahulukan witir. Dahulukan witir. Karena sholat sunnah non-rawatib yang lebih afdal, kan ada 3. Sholat sunnah non-rawatib. Witir, tahajud, duha. Yang pertama terbaik witir. Dia sama dengan rawatib, ya, yaitu raqatul fajr, 2 qobliyah subuh. Dia selevel dia. Makanya 2 sholat ini ketika Nabi safar tidak pernah beliau tinggalkan, witir dan apa? Qobliyah subuh. Jelas ya? Kalau sudah dilakukan ba'da isya, maka jangan dilakukan sebelum subuh. Karena tidak boleh dua kali witir. Nah, kalau mau ditanya, mana yang lebih afdol, ba'da isya atau ba'da? Kita katakan, kata Nabi alaihissalam, ij'alu akhira salatu witr. Lebih afdol, kata Nabi, kerjakan witir di akhir malam, bukan di awal. Makanya kata ulama, kalau kita melihat hadis Abu Hurairah, hadis Abi Dzar, maka rinciannya, bagi kita, yang kerja nih, yang kerja berangkat pagi bahkan lembur sampai malam gini, kemungkinan tidurnya lelap, jangan coba-coba witir akhir malam, pasti kelewatan. Karena bangun pun udah siap-siap kerja, subuh udah siap kerja. Maka supaya bagi para pekerja ini tidak meninggalkan witir, tidurlah, tapi sebelum tidur witir dulu. Kasusnya seperti Abu Hurairah. Apa kata Nabi alaihissalam? Ya Abu Hurairah, kamu ini orang yang suka tidur malam karena belajar hadis. Maka pesan saya, witirlah kamu sebelum tidur. Karena beliau sering bangun malam, maksudnya tidurnya agak malam. Bukan tidur ba'da isya dia. Karena beliau takhusus hadis sama Rasulullah. Nah, karena beliau secara manusiawi tidurnya agak malam, kemungkinan besar untuk bangun malam kecil. Makanya kata Nabi, ya Abu Hurairah, jangan tidur sebelum sholat witir. Bagi yang beraktivitas. Tapi di weekend, jangan ba'da isya witirnya. Karena kan kalian gak kerja. Berarti witirnya kapan? Di akhir malam sebelum subuh. Jadi begitu. Weekday, ba'da isya sebelum tidur. Weekend, sebelum subuh. Begitu cara memanage waktu ibadah bagi para pekerja.
secara jenis lebih afdal witir. Mau dikerjakan ba'da isya, tengah malam, akhir malam, secara jenis kata Syekhul Islam Taimiyah dia lebih afdal dari tahajud. Walaupun dia dikerjakan di akhir malam. Di akhir malam. Kan tahajud juga bisa dilakukan ba'da isya, hadis Aisyah. Nabi pernah mengerjakan tahajud ba'da isya. Ya. Mana yang lebih afdal tahajud ba'da isya atau akhir malam? Akhir malam. Tapi kalau bicara perbandingan antara witir dengan tahajud, walaupun witirnya di awal malam, tahajudnya di akhir malam, lebih afdal witir. Karena jenisnya lebih Allah cintai. Bisa dipahami ya? Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.